Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang topologi STAR. Sebelum ke penjelasan, kami akan memperkenalkan diri kami. Dengan saya Naraya Kolbuceta, Saya Aira Marwah Hidayat, Saya Naufal Faizal Ahmad. serta Dafa Al-Mahda. Stay tune. apa sih topologi STAR itu? Topologi STAR adalah bentuk jaringan komputer di mana semua perangkat seperti PC, printer, dan lain-lain terhubung ke satu titik pusat, biasanya hub atau switch. Dan selanjutnya ada cara kerja pada topologi STAR. Cara kerja pertama, semua perangkat nyambung ke satu titik pusat, hub atau switch. Kedua, data dari satu perangkat selalu lewat pusat sebelum sampai ke tujuan. Tiga, switch mengirim data langsung ke tujuan, sedangkan hub mengirim data ke semua perangkat. 4. Jika pusatnya rusak, seluruh jaringan mati. 5. Atau yang terakhir, menambah perangkat mudah cukup sambung ke pusat. Nah, kelebihan topologi STAR ini ada 4. Yang pertama, ini mudah dikelola. Karena jika satu komputer rusak, maka jaringan lainnya tetap berjalan. Nah, yang kedua, ini mudah dikembangkan. Kalau misalnya mau tambah komputer, tinggal colok aja ke hub atau switch. Nah, yang ketiga, ini jaringannya stabil. Karena dia tidak berbagi jalur langsung, tidak seperti bus. Nah, yang keempat, itu troubleshootingnya mudah. Misalnya kabelnya putus, maka langsung ketahuan perangkat mana yang rusak. Kekurangan topologi STAR. Yang pertama, ketergantungan pusat. Kalau pusatnya rusak, seluruh jaringan bisa mati. Yang kedua, butuh banyak kabel. Karena setiap perangkat punya koneksi sendiri ke pusat. Serta yang ketiga, biaya lebih mahal. Karena butuh hub atau switch dan kabel lebih banyak. Untuk alat yang digunakan dalam topologi STAR, yang pertama adalah switch atau hub. Switch adalah perangkat yang menghubungkan komputer dan mengatur arus data agar lebih cepat dan efisien. Hub itu mirip dengan switch, tetapi lebih sederhana karena membroadcast data ke semua port dan lebih lambat. Fungsi keduanya adalah sebagai pusat koneksi dari seluruh komputer, mengatur aliran data antar perangkat, memudahkan troubleshooting jika salah satu kabel bermasalah. Alat yang kedua, ada kabel. Jenis dan tipe kabel yang digunakan dalam topologi STAR adalah kabel UTP atau Unshielded Twisted Pair. Untuk jenis kabel UTP-nya ada 3, yaitu CAT5 yang memiliki kecepatan sampai 100 Mbps, lalu ada CAT5E yang memiliki kecepatan sampai 1 Gbps, dan ada CAT6 yang lebih cepat memiliki kecepatan sampai 10 Gbps. Lalu ada konektor RJ45, kepala konektor kabelan yang dicolokkan ke switch atau hub dan komputer. Untuk tipe penyusunan kabelnya ada straight through atau lurus untuk menghubungkan komputer ke switch atau hub, dan juga ada crossover untuk menghubungkan device ke device tanpa switch, tapi yang ini jarang dipakai. Terus alat yang ketiga ada router, digunakan jika jaringan ingin terhubung ke internet. Fungsi router menghubungkan LAN ke internet, mengatur IP address, dan mengarahkan paket data antar jaringan berbeda. Lalu yang keempat ada bridge. Bridge digunakan untuk menghubungkan dua segmen jaringan agar lebih luas atau membagi beban traffic. Fungsinya menghubungkan dua jaringan lokal, menyaring lalu lintas data agar tidak terjadi tabrakan data, dan memperluas jaringan tanpa harus mengubah seluruh struktur topologi STAR. Contoh pengaplikasian topologi STAR di kehidupan sehari-hari. Yang pertama, jaringan Wi-Fi di rumah. Semua perangkat terhubung ke router sebagai pusat. Inilah bentuk paling umum dari topologi STAR. Yang kedua ada laboratorium komputer sekolah. Banyak komputer tersambung ke switch di meja pusat. Setiap komputer punya kabel sendiri menuju switch yang sangat mirip topologi STAR klasik. Yang ketiga ada perkantoran atau ruang kerja. Komputer pegawai terhubung ke switch kantor, lalu switch terhubung ke router. Mudah mengatur keamanan, sharing data, dan maintenance. Yang keempat ada warnet atau gaming center. Setiap PC dihubungkan ke satu switch utama yang mengatur data. Stabil dan mudah perawatan jika ada komputer bermasalah.